warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberi kuliah tentang hepatitis B untuk mahasiswa kedokteran. Ya. Saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Divisi Gastroenterohepatologi Departemen Penyakit Dalam, RSUD Dr. Sutomo FK UNER Surabaya. Ini di anggota divisi kami, staf-staf di Divisi Gastroenterohepatologi dari Prof. Hernomo, Prof. Iswan Manusi, Dr. Pangestuadi, Dr. Purnomo Budi, Dr. Heri Purbayu, Dr. Titong Sugihartono, saya sendiri, Dr. Ulfa Kholili, Dr. Budi Widodo, Dr. Husni Tamrin, Dr. Muhammad Miftah Kusurun, dan Dr. Ami Widiani. Yang akan saya bahas di sini adalah epidemiologinya, perjalanan penyakitnya, diagnosis, komplikasi, terapi hepatitis B kronis, prognosis, pencegahan atau profilaksis, dan resumenya. Bagaimana epidemiologinya hepatitis B, ya, dan kenapa hepatitis B itu sampai menjadi wabah, gitu ya. Hepatitis B itu penyebarannya yang sampai sekarang itu adalah yang dikhawatirkan adalah mortalitasnya dan morbiditasnya itu lebih dari 2 miliar terinfeksi di dunia ini. 25%-nya carrier atau meninggal karena hepatitis kronis, sirosis, dan kanker hati. Jadi yang ditakutkan ini sirosis dan kanker hatinya ini yang ditakutkan, ya. Soalnya kalau kena hepatitis B biasa orang kadang tidak terasa karena sifatnya insidious. Setelah dicek HbSAg-nya positif itu baru ketahuan. Atau mungkin sudah ketahuan saat terjadi sirosis atau kanker hati. Ya, hampir 75% itu karier kronis adalah dari Asia, dari daerah-daerah Asia, penduduk yang padat itu ya, termasuk Indonesia. Dan 60-80% menyebabkan kanker hati primer, ya. 100 kali hepatitis B itu lebih infeksius dibandingkan HIV. Jadi lebih infeksius ya daripada HIV. Dan apa sih hepatitis B ini? Ini gambaran virusnya seperti ini yang menular ya. 780.000 meninggal setiap tahunnya dengan hepatitis B kronis. Dan menularnya itu lewat darah dan cairan tubuh. Dan banyak atau mayoritas penularannya itu dari ibu ke anak, 80-90%. Dan dari sinilah mayoritas terjadi proses kronisitas. Ya. Ini Indonesia termasuk merah, yaitu high prevalence dengan di atas 8%, ya, masih tinggi. Dan banyak yang tingginya banyak di daerah-daerah endemis, daerah-daerah penduduknya padat, ini Afrika, Indonesia, ya. Asia, itu daerah penduduknya padat, itu yang endemis untuk hepatitis B. Di Indonesia sendiri hasil Riskesdas tahun 2013 rata-rata atau prevalensinya 7,1%. Indonesia prevalensi hepatitis B 7,1% ya. Dari umur juga berbeda-beda, dari kelompok umur juga berbeda-beda, di berbagai daerah di Indonesia juga berbeda-beda. Rata-ratanya 7,1%. Pada kelompok risiko yang bagaimana yang tinggi terhadap hepatitis B ini? Kelompok narkoba suntik ya, seks aktif, sesama jenis ya, hubungan seks sesama jenis, anak-anak yang berasal dari daerah endemik ya, sosial ekonomi rendah, kontak seks dengan penderita hepatitis B. Jadi kalau suami istri itu hepatitis B, satunya khawatir akan terjadi penularan, maka sebaiknya divaksin yang masih sehat. Jadi istrinya kena atau suaminya yang kena, istrinya yang divaksin. Sebelum divaksin harus periksa dulu ke dokter untuk dicek marker atau serumnya, apakah masih ada hepatitis B juga, apakah punya kekebalan. Kalau sudah punya kekebalan ya tidak perlu divaksin. Ya. Ini bayi dengan ibu hepatitis B ini juga terjadi penularan yang tinggi. Maka ibu-ibu yang hepatitis B pada hamil trimester ketiga perlu dicek lebih adekuat HbSAg-nya, HbEAg-nya. Kalau positif bisa diberi antivirus ibunya untuk mencegah penularan ke bayinya. Bekerja di sektor kesehatan, pasien-pasien yang dilakukan hemodialisis ya, cuci darah seperti itu perlu juga
diperiksa HBsAg, hepatitis B-nya karena termasuk kelompok yang risiko tinggi. Seperti tadi risiko tinggi itulah karena di situ proses penularannya melewati hal-hal antara lain seksual, injeksi atau parenteral ya. Seksual ini yang tadi sesama jenis atau seks bebas, seks yang banyak, hubungan berbagai berganti-ganti ya. Terus juga ini petugas kesehatan itu risiko tinggi. Perinatal dari ibu ke anak, bayi akan berisiko tinggi tertular kalau ibunya positif, HBsAg positif atau HBV DNA-nya tinggi, virusnya yang tinggi. Maka ibu itu juga perlu diperiksa jumlah virus hepatitis B-nya kalau dia hepatitis B-nya positif. Maka harus hati-hati. Ini penularannya yang tinggi adalah di darah dan serum cairan tubuh ya. Itu yang tinggi penularannya. Sekarang yang modern itu di semen, vaginal, saliva ini ya, lendir, ludah ya, cairan laki-laki ya, semennya, orang laki ini vagina, ini moderate ya. Sedangkan yang rendah sekali bahkan tidak terdeteksi ini di urin, feses, keringat, ya, air mata, air susu ini rendah bahkan bisa dikatakan tidak ada. Nah, bagaimana hepatitis B ini virus apa dia? Dia adalah virus DNA. Jadi double helix itu hidupnya di inti sel dan penyebarannya lewat tadi darah, seksual, ya seperti itu intrauterin. Itu penularannya. Jadi B dan C sama. Masa inkubasinya sekitar 2 bulan, 60 sampai 90 hari rata-ratanya. Dan kronisnya ini yang ditakutkan adalah kronisnya. Tapi ada vaksinnya, ada vaksin hepatitis B. Jadi bisa dicegah dengan vaksin ya. Atau ibu yang hamil dengan hepatitis B, HBsAg positif bisa diberi obat untuk mencegah penularan ya. Dan bayinya kalau lahir dengan ibu HBsAg positif, bayinya ini bisa diberi HBIG dan vaksin. Itu sudah program pemerintah dan sudah dikerjakan di berbagai di Vaskes 1, Vaskes 2 maupun Vaskes 3 ya. Di berbagai layanan di rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, ini gambaran yang ditakutkan dari hepatitis B adalah kronisnya. Karena sifat awal kalau kena awal itu tidak ketahuan, insidious dia, sering tanpa gejala. Tahu-tahu sudah datang dengan perut besar, muntah darah, itulah sirusis hati. Atau perut besar dengan badan yang panas, namanya SBP, itu komplikasi dari sirusis. Spontan bakterial peritonitis, jadi ini kan mudah infeksi orang sirusis ya. Kondisi kronisnya ini yang ditakutkan, bisa jadi sirusis, bisa juga jadi kanker hati. Jadi ketakutannya di situ. Nah, bagaimana perjalanannya bisa sampai terjadi sirusis atau kanker hati? Hepatoma ini kanker hati, ini sirusis. Pertama infeksi, ya ini masuk infeksinya, kuman virusnya, terus akhirnya terjadi peradangan ini meradang di sini, di hepatosit ini meradang. Lama-lama yang peradangan itu menjadi fibrosis, ini jadi jaringan ikat. Jaringan ikat yang berlanjut diffuse jadi sirusis, ya. Dan lama bisa jadi kanker hati, ini ya. Nodul-nodul ini besar-besar ini kanker hati. Perjalanannya bisa sampai 20 tahun ya. Dan 1-4% penderita berisiko menjadi kanker hati. Jadi semua dari pasien itu berisiko menjadi kanker hati. Ya, itu yang kita takutkan. Gimana sih? Nah, ini misalnya ada 100 orang yang terinfeksi, 80% menjadi kronis. Jadi 80 orang menjadi kronis. Dan 20 tahun kemudian jadi sirusis. Nah, jadi sirusis yang perutnya buncit tadi, ya 1-4 per tahun itu jadi kanker hati. 75% menjadi sirusis ringan. Ya sirusis hati ini jadi sirusis ringan atau kanker hati dan jadi sirusis berat ini yang 20%. Jadi 20% ini sirusis berat, 75% ringan dan bisa juga sisanya kanker hati. Nah, dari 80% yang kronis ini bisa menjadi flare. Flare itu dari kronis langsung seperti hepatitis akut ini flare. Ini juga harus hati-hati, kita harus menangani lebih seksama. Karena setelah flare ini mudah menjadi sirosis atau bahkan khawatirnya meninggal. Dan kalau
Bisa juga tanpa melalui sirusis langsung menjadi kanker hati, itu ya hepatitis B. Jadi bisa langsung kanker hati, bisa lewat sirusis, bisa langsung flare seperti ini ya. Bagaimana perjalanannya hepatitis A akut ya? Hepatitis B, maaf, hepatitis B akut ya. Virus itu masuk hepatitis ini, maka petanda HBsAg ini adanya virus ini positif naik nih ya. Terus gejalanya ini kadang ada gejala, kadang tanpa gejala. Setelah itu dia kalau tidak menjadi kronis maka HBsAg 6 bulan hilang. Petanda serologi yang lain adalah IgM anti HBA, HB core-nya positif. Jadi ini tinggi, terus kalau membaik dia hilang, sembuh. Lalu kalau sudah sembuh timbul anti HBs, ini berarti kebal. Berarti ini petanda sudah sembuh, ada anti HBs. Kalau ada anti HBs berarti HBsAg-nya sudah hilang. Tapi pada kondisi kronis ini terus anti HBs. Ini HBsAg-nya terus ke atas, terus ada terus. Itu ya. Berarti itu kronis. Kalau seperti ini berarti dia membaik, hilang sudah. Jadi hepatitis B akut saja terus dia sudah kebal. Nah ini kalau kronis, bagaimana kalau kronis? Kalau kronis ini HBsAg-nya ada terus. Anti HBC-nya juga ada terus. IgM-nya yang hilang, karena IgM hanya 6 bulan. Jadi IgM-nya hilang, anti HBC hilang, tetapi HBsAg masih ada terus. Beda dengan yang akut tadi, IgM-nya hilang, HBsAg-nya juga hilang, timbul anti HBs. Kalau ini IgM anti HBC hilang, HBsAg masih ada terus, anti HBs-nya tidak timbul. Berarti dia mengalami kronisitas. Ya. Bagaimana virus itu masuk ke tubuh dan merusak sel-sel liver ya. Ini ada virusnya, masuk, virusnya datang ke tubuh, ini masuk ke sel hati, virusnya masuk ke sini, masuk ke sel hati, lalu ini virus di dalam sel hati dia berkembang biak. Nah, ini sistem kekebalan tubuh mendeteksi adanya virus ini, terus kekebalan tubuh ini, sistem kekebalan tubuh imun kita ini akan menyerang virus yang ada di dalam sel hati, ya. Nah, akhirnya sel hati hancur. Jadi sel hati hancur ini bukan tubuh itu bukan virusnya yang menghancurkan sel hati, tetapi karena kekebalan tubuh kita ini menghancurkan virus yang ada di dalam hati. Jadi virus hepatitis B tidak bersifat sitopatik, jadi tidak bersifat sitopatik ya, tidak menghancurkan ini, tapi dia itu di dalam sel hati kita, itu yang bahayanya. SGPT-nya jadi meningkat karena ada nekrosis, ini ada penghancuran sel hati karena peradangan tadi. Bagaimana kita bisa mendiagnosa hepatitis B ya? Setelah HBsAg positif tadi, kita lihat ALT-nya tinggi, SGPT-nya tinggi. Berarti penanda adanya kerusakan di dalam liver tadi itu, kerusakan karena tubuh berusaha menghancurkan virus. Tapi hepatosit kita yang kena, sehingga ALT-nya tinggi. Ada HBV DNA-nya juga meningkat, itu berarti ada virus dan kronis. Serologinya apa? HBeAg dan anti HBe, dan HBsAg dan anti HBs. Kalau HBeAg itu di envelope-nya, itu petanda aktivasi. Kalau HBsAg petanda di permukaan tubuh, di permukaan sel hati itu. Jadi ini ada virusnya. Ya. Kalau fibrosis, setelah terjadinya inflamasi akan mengalami fibrosis. Setelah inflamasi akan mengalami fibrosis dan mikroinflamasi dari histo-PA diketahuinya. Selain itu bisa jadi gold standarnya adalah dengan histo-PA mestinya, tapi kan pemeriksaan ini adalah traumatis. Maka ada pemeriksaan untuk mengetahui fibrosis dengan fibroscan, transient elastografi, dan ada juga dengan pemeriksaan APRI-score dan V4 ya. Bagaimana saya tahu bahwa saya sedang mengidap hepatitis B? Itu pertanyaan banyak yang terjadi ya, banyak yang ditimbulkan oleh masyarakat untuk mengetahui adanya hepatitis B. Maka bisa periksa awal adalah HBsAg dulu. Kalau ada HBsAg, kadang kan sering di perusahaan ya, di kantor-kantor atau di sekolah juga, atau mau daftar apa itu pasti cek screening HBsAg. Jadi kalau HBsAg-nya terdeteksi maka dia hepatitis B. Kalau tidak terdeteksi maka dia bukan hepatitis B.
Selanjutnya setelah HBsAg terdeteksi, kita periksa HBV-DNA ya. HBsAg kuanti juga bisa dan ALT. Karena HBV-DNA ini penanda infeksi hepatitis B dan kalau tinggi maka virusnya banyak, semakin aktif. Ya. Di sini juga kalau HBeAg penanda juga dia akan bereplikasi, membelah, semakin membelah. Ya. Kalau HBsAg sama HBsAg yang secara umum yang ada di pasaran itu beda dengan HBsAg kuantitatif. Kalau kuantitatif itu ada satuannya unit per mililiter, tapi kalau HBsAg secara umum itu menggunakan cut off point, itu hanya mendeteksi dia reaktif atau non reaktif atau positif atau negatif seperti itu saja. Tapi kalau kuantitatif ini ada satuannya sehingga ada gradasinya. Berapa nilainya? Ada nilainya. Semakin tinggi berarti semakin banyak seperti itu. Dan ini pemeriksaan SGPT ini yang perlu kita lakukan untuk kita mengetahui kita hepatitis B dan akan diterapi apa, akan diobati apa. Gejalanya tadi saya katakan insidious tidak diketahui, ya. Komplikasinya tadi sirosis atau kanker hati, bisa juga flare atau reaktivasi, ini yang ditakutkan. Tapi infeksi hepatitis B yang kronis itu bisa persisten HBsAg, periksa juga anti HBC, serum HBdVNA-nya itu dideteksi lebih dari 6 bulan. Itu kita katakan dia hepatitis B kronis. Jadi itu pasti pemeriksaan misalnya dilakukan 2 kali pemeriksaan selang 6 bulan masih terdeteksi, itu namanya kronis. HBsAg-nya yang kita lakukan ya. Sekarang kriteria diagnosis ya. Kriteria diagnosis gimana? Kita bisa melihat ini hepatitis B kronis, pengidap inaktif ya. Resolusi jadi hepatitis infeksi sudah membaik, resolusi sudah perbaikan. Hepatitis B kronis itu tadi saya katakan pada HBsAg-nya lebih dari 6 bulan dia positif. Jadi diperiksa selang 6 bulan masih positif. Jadi awal positif, selang 6 bulan positif, maka dia itu sudah kronis. HBV-DNA-nya juga kita periksa kalau tinggi di atas 2 kali 10 pangkat 4 ya. HBeAg-nya bisa positif, bisa negatif. ALT-nya bisa naik, bisa turun, sering intermittent ya. Pada biopsi hati ada mikroinflamasi tapi ini jarang dilakukan, maka dengan dilakukan fibroscan maka terjadi fibrosis dengan derajat F2 ke atas itu sudah mengalami fibrosis, itu tanda dia mulai harus diobati. Kalau pengidap inaktif apa? Inaktif itu kalau HBsAg-nya seropositif lebih 6 bulan, jadi sudah hepatitis B kronis, tetapi HBeAg-nya negatif. Sudah ada anti HBe, jadi dia tidak bereplikasi. ALT-nya normal, HBV-DNA-nya rendah, biopsi hatinya tidak ada inflamasi. Ini dikatakan inaktif ya, atau fibroscan-nya kurang dari F2. Kalau mengalami resolusi hepatitisnya, hepatitis kronis yang resolusi, ya dia riwayat hepatitis B, tapi HBsAg sekarang negatif, dulu pernah positif, ya. Dan sekarang ada anti HBc dalam darah, jadi dideteksi ada anti HBc, tapi virusnya tidak terdeteksi, jadi DNA VHB-nya tidak terdeteksi, ALT-nya juga normal, maka ini disebut sembuh dari hepatitis B. Nah, hepatitis marker ini yang kita lihat HBsAg, ini surface, ini HB core, ini permukaan, ini intinya HBeAg di envelope-nya dan HBV-DNA ini jumlah virusnya. Ya, ini kita lihat harus di atas 6 bulan ini ya. Dan kalau HBV-DNA itu sangat sensitif dan indikasi replikasi dan kronisitas. Ya, ini untuk HBV-DNA ya. Kalau HBeAg ini replikasi ya. Kalau HBV-DNA itu lebih ke arah kronisitasnya ya. DNA ini kronik dan replikasi. Ini apa yang dimaksud dengan window period? Window period adalah pada saat HBsAg-nya hilang, tapi belum muncul anti HBs. Sedangkan anti HBc sudah terdeteksi. Itulah window period. Seperti gambar tadi, bahwa sudah ada HBsAg muncul terus hilang pada kondisi hepatitis akut itu kan muncul terus dia hilang. Terus habis itu harusnya muncul anti HBs, tetapi anti HBs belum muncul. Di tengah-tengahnya itu ada jembatannya, anti HBc-nya sudah terdeteksi. Maka inilah saat window period itu. Sehingga seolah-olah bukan hepatitis B, tidak ada HBsAg, tidak ada anti HBs. Maka perlu kita pikirkan
cek anti-HBC. Kondisi darah bebas dan dari HBS lagi dan anti-HBS tetapi mengandung anti-HBC itu tadi. Jadi gambarannya ini adalah darah tidak ada HBS lagi, tidak ada anti-HBS tetapi ada anti-HBC. Ini yang sering jadi perhatian kita. Komplikasi hepatitis B ya. Apa komplikasinya? Itu sirosis ya dan HCC. Itu tadi flash seperti sudah saya terangkan tadi. Tujuan terapinya apa? Tujuan umum supresi jangka panjang ya harus ditekan ya HBV DNA-nya ini karena bisa menyebabkan sirosis dan hepatoma. Maka kalau ini ditekan harapannya sirosis dan hepatomanya itu tidak cepat timbul, akan jauh timbulnya, mungkin usia tua atau bahkan tidak timbul sampai yang bersangkutan meninggal, tapi meninggalnya bahkan mungkin karena penyakit lain, sehingga hepatitis B selama dia hidup tidak menyebabkan masalah. Harapannya seperti itu. Tujuannya ini mencegah progresivitas, sirosis atau kanker, meningkatkan kualitas hidup, dan memperpanjang kesintasan. Targetnya tadi, targetnya yang ideal memang hilangnya HBsAg atau serokonversi, anti-HBS-nya timbul. Tapi ini sangat sulit target ini ya ideal. Target memuaskan apa? Target memuaskan ya serokonversi HBsAg yang positif jadi negatif. Ini yang memuaskan. Targetnya diinginkan ya HBV DNA-nya tidak terdeteksi atau ditekan dalam jangka panjang. Ini harapannya seperti itu ya. Evaluasi sebelum pengobatan tadi, evaluasi HBV DNA-nya, HBIAG-nya, derajat kerusakan hatinya dengan melihat fibrosisnya itu, dan evaluasi komorbid penyakit lain. Mungkin dia ada komorbid hepatitis C, komorbid HIV, atau komorbid yang lain, CKD atau lain-lainnya. CKD itu penyakit ginjal, chronic kidney disease ya. Itu yang harus kita evaluasi. Evaluasi untuk dilakukan terapi yaitu ini pemeriksaan fungsi hati ya, HBsAg, HBAg, HBV DNA, AFP ini mungkin apakah dia ada tumor. Soalnya ada tumor maka pengobatannya beda karena kadang-kadang orang hepatitis B itu tidak lewat sirosis langsung menjadi tumor, ada juga, maka harus kita USG dan kita periksa AFP-nya untuk melihat apakah dia ada hasil tumor hati atau tidak. Pengobatannya apa? Pengobatannya ini pertama interferon atau nuklisida analog dengan tenofovir dan atau entecavir. Kalau selain ini lini kedua dalamivudin, ini nuklisida analog juga telbivudin dan adefovir defovoksil. Prognosisnya ya angka keberhasilan obatnya itu memang belum bagus ya, dan keberhasilan pengobatan harapannya hanya sampai menekan HBV DNA seperti ini ya, dan harapannya juga sirosisnya akan tidak mudah terdeteksi, tidak mudah timbul dengan cara menekan HBV DNA. Flare bisa terjadi kalau penghentian obat di nuklisida analog tanpa pengawasan dokter, jadi harus hati-hati menghentikan obat ini. Jadi kalau bisa, bahkan ini malah pengobatannya long life, seumur hidup atau panjang. Jadi hati-hati menghentikannya harus atas sepengetahuan dokter dan dalam pengawasan dokter. Pencegahannya tadi obat, alat-alat suntik dan sebagainya harus disposable, dan alat gunting kuku itu harus sendiri-sendiri ya, dan juga ada vaksinasi, ada HBIG untuk bayi ya, atau orang yang tertusuk jarum, orang hepatitis B juga ada dengan diprofilaksis dengan HBIG ya, dicegah dengan suntikan HBIG. Itu serum imunoglobulin, vaksin yang serum hepatitis terhadap hepatitis B. Tujuan vaksin ini mencegah transmisi, mencegah terjadinya hepatitis B akut, dan supaya tidak terjadi kronis dan komplikasi, mencegah terjadinya kanker hati. Resikonya, jadi hepatitis B sering timbul tidak bergejala, jadi tidak tahu pasien datang sudah komplikasi sirosis atau kanker hati atau mungkin flare. Penularan melalui darah dan cairan tubuh terbanyak pada ibu ke ibu yang hamil ke bayinya.
Penularan masa bayi dan anak-anak sangat tinggi timbulnya untuk terjadi kronisitas. Diagnosenya bisa melalui HbSAg yang positif. Evaluasi sebelum pengobatan kita lihat HbSAg-nya, HbIAg-nya, HbV DNA-nya, ALT, derajat hiperofis, dan penyakit komorbid. Terapinya bisa dengan interferon dan atau nukleosida analog. Hati-hati terjadi flare pada penghentian nukleosida analog yang tanpa pengamatan dari dokter. Profilaksis atau pencegahan dengan serum HBIG bisa diberikan pada neonatus dengan ibu hamil yang menderita hepatitis B dan diberikan vaksinasi hepatitis B. Ini referensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.